fenomena yang terjadi saat ini kan jarang sekali ditemukan hal-hal seperti ini di keluarga-keluarga lain gitu guys. Ya. Nah, dimana ketika warisan dibagikan ke anaknya itu akan menjadi pertengkaran yang seperti yang saya disampaikan tadi. Bahkan sebelum warisan diberikan atau dibagikan saja sudah ngarep-ngarep, sudah konflik dan ngarep-ngarep warisan gitu. Nah, bagaimana pandangan Gus Darbi terhadap problematika ini gitu? Ini dikarenakan apa gitu? Atau hal apa yang mendasari kasus-kasus ini itu sering terjadi? Karena kan ini bukan sesuatu kasus yang baru gitu, udah sejak dulu gitu. Oke, benar itu apa yang tadi disampaikan itu, bahwa sudah sebuah fakta yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kalau dalam istilah peribahasa Jawa itu ada ulo marani gebuk gitu. Kalau kita berebut harta itu ibarat mendatangi sebuah kecelakaan begitu. Itu sudah pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar pemirsa Pose dimanapun berada? Semoga pemirsa Pose dimanapun berada maupun pemirsa Semangat TV dimanapun berada diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, pemirsa Pose dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Safio Birawan Raga Mukhtar di sesi Pose kali ini. Di sesi Pose kali ini saya ditemani atau kita ditemani oleh narasumber spesial, yakni Kepala Pusdiklat pertama dari Yayasan SPPAA Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Siapakah beliau? Bisa langsung kita persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Semangat TV yang dirahmati Allah, saya sekitar 13 tahun yang lalu diamanai untuk bertugas di divisi Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan, yang ada di Yayasan Pondok Pesantren SMA, atau yang biasa disebut dengan Pertama. Saya award arbitrator asli Lamongan, dan saat ini kami bersama para santri SMA untuk berkarya untuk negeri dan juga untuk para santri. Mungkin sekilasnya begitu. Siap. Untuk lebih tahu tentang Pertama seperti apa, nah bisa dilihat dan dipelajari di website sma.org.id. Gitu sekilasnya. Pemirsa Semangat TV di mana berada, pemirsa atau pemirsa Pose di mana berada, jadi beliau Gus Darbi ini sebagai Kepala Pusdiklat pertama gitu sih. Ya. Nah, itu kesibukan atau kegiatan yang beliau Gus Darbi lakukan selama sehari-hari di Pondok Pesantren SMA itu apa? Ya, jadi Pusat Pendidikan dan Latihan atau Pusdiklat di SMA ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan skill para santri maupun di non santri. Artinya baik para santri yang ada di asrama maupun santri non asrama atau masyarakat luas itu memiliki kesempatan sekaligus diperbolehkan jika seandainya belajar bersama kami di Pertama. Karena Pertama disediakan untuk memberikan akses ilmu-ilmu terapan ya bagi masyarakat luas, khususnya di bidang pelatihan atau workshop atau apapun bahasanya itu. Nah, khususnya kalau di SMA sendiri ada banyak kegiatan pasti yang dilakukan setiap tahun, mulai dari workshop cabang, ada juga workshop wali santri, pelatihan TPU, pelatihan semua pelatihan yang ada di Yayasan SMA itu dihandle atau ditangani oleh Pertama itu sendiri begitu. Dan juga kalau seandainya ada pihak luar yang kepingin belajar tentang suatu hal, itu nanti kita Pertama juga ada di sana untuk memastikan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau organisasi lain itu terwujud begitu. Berarti membuka untuk umum juga Pusdiklatnya nih? Ya tentu. Nah, itu berbiaya apa enggak? Kalau yang kita tahu kan biasanya diklat-diklat di luar kan berbiaya gitu. Nah, kalau untuk Pusdiklat yang Gus Darbi tangani ini, apakah itu berbiaya atau
gratis untuk semuanya? Ya, jadi yang saat ini dan yang sudah itu sementara full disubsidi oleh yayasan, karena tenaga-tenaga ahli yang memberikan ilmu dan materi itu adalah para tenaga pengajar yang ada di SPMA, di mana kami yang selama ini berkarya atau mengabdi ini adalah disebut dengan TPU, tenaga penyayang umat, sebagai renumerasi dirinya sebagai PGA, pegawai gaji akhirat. Jadi kalau yang melibatkan tenaga-tenaga ahli di SMA, insya Allah kami sediakan secara free gitu. Oke. Contoh kayak kemarin ada namanya pelatihan kades konektor, pelatihan terima kasih. Itu dimana para gus-gus diminta untuk memberikan pengalaman dan praktek terbaik kepada masyarakat. Itu ya alhamdulillah dikasih Allah rahmat untuk berbagi tanpa biaya. Gitu sekilas. Jadi sekedar info untuk pemirsa Pose dimanapun berada, bahwasanya Gus Arbi ini selain paling saya, Gus Arbi ini juga sebagai motivator, juga inspirator, dimana beliau itu juga sering nulis nih Gus ya, sering nulis di Facebook ataupun bikin quotes gitu yang biasanya di-upload di website SMA atau di IG SMA Official. Nah, tapi dari quotes maupun tulisan-tulisan yang beliau Gus Arbi sampaikan atau sediakan di media sosial, ada hashtag unik yang menurut saya Gus, yang beliau Gus Arbi gunakan tuh. Biasanya kan kalau orang-orang itu kan hashtagnya itu kan hashtag berkah, hashtag keberkahan, hashtag keikhlasan. Tapi beliau Gus Arbi ini hashtagnya tuh hashtag warisan untuk anakku. Nah, ini kenapa kok memakai hashtag warisan untuk anakku? Sebenarnya ada pesan mendalam apa yang ingin Gus Arbi sampaikan gitu, sehingga menggunakan hashtag tersebut di setiap tulisan ataupun quotesnya Gus Arbi itu? Ya, saya tidak menyangka kalau ada pertanyaan tentang warisan anak hashtag baik, tapi ternyata alhamdulillah itu bisa menjadi tagline tersendiri bagi pembaca. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini, khususnya sebagai orang tua itu yang menginginkan sebuah perpisahan. Itu pasti sebagai orang tua itu menginginkan persatuan dalam keluarga atau kesaduan berkeluarga itu tidak hanya di dunia tapi berlanjut nanti sampai di akhirat. Atas dasar cinta kasih itulah hashtag itu ada, saya tuliskan di sana, karena kami berharap itu sebagai warisan atau legasi yang tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan oleh usia maupun ketika saya sudah tidak ada. Jadi karena dasar apa? Karena dasar cinta kasih kepada keluarga. Begitu. Jadi hashtag warisan untuk anakku itu sebagai tanda atau bukti kasih sayang kita, atau kasih sayang beliau Gus Arbi kepada anak. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi awal mula sebelum Gus Arbi menjelaskan tentang apa makna dari hashtag warisan untuk anakku, saya kan memahami bahasanya warisan itu kan yang dipahami halayak umum itu kan warisan kan biasa secara materi gitu. Nah, itu menurut Gus Arbi apakah benar warisan itu hanya sebatas materi saja bisa diberikan kepada anak? Iya benar. Jadi tidak ada materi di dunia ini yang abadi. Semua materi pasti akan buluman alaiha fan. Semua nanti akan fana, tidak ada. Jadi apapun yang berkaitan dengan materi itu pasti akan hilang, pasti akan habis dan pasti akan tidak ada. Nah, ada satu warisan atau ada satu hal yang itu nanti tidak akan bisa habis. Seperti kita sebenarnya sudah dikasih contoh ya, teladan untuk mempraktekkan bagaimana Nabi Muhammad memberikan satu pesan penting. Kalau kita mewariskan sesuatu itu adalah warisilah ilmu. Setelah dijelaskan di salah satu hadis yang artinya seorang ulama itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu, begitu. Nah, berkaitan dengan hashtag tersebut itu ada, selain tadi yang pertama itu dasar cinta kasih, kebersamaan yang ingin kami bangun nanti di akhirat, ada dua hal sebenarnya di situ itu. Yang pertama adalah warisan, yang kedua adalah tulisan, gitu. Dua hal itu. Maksudnya gimana itu warisan dan tulisan itu maksudnya gimana? Ya. Kalau warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan untuk anak. Nah, dan itu
tidak bisa akan bertahan lama jika tidak dituliskan. Karena warisan yang saya berikan ini bukan warisan materi, tapi itu adalah warisan ya ilmu-ilmu yang telah saya pelajari, yang saya dapatkan dan berusaha saya praktekkan juga dari ayah saya. Sehingga karena ayah saya itu tidak mewariskan kepada saya berupa materi, tapi sebuah keteladanan dan ilmu, itulah yang coba kami tulis dan saya wariskan kembali kepada anak-anak saya. Mengutip tadi beliau besar Bika menyampaikan bahwasanya orang tua dari beliau besar Bika nggak mewarisi harta sama sekali. Ya. Apakah itu ada pesan atau apa gitu dari orang tua besar Bika kepada anak-anak kok sehingga nggak mewarisi apa-apa dan anak-anak ya dengan ikhlas dan legowo tanpa ada protes sama sekali? Gitu. Iya, begini. Jadi kalau kita melihat ya, orang tua saat ini itu dihadapkan pada situasi yang sangat pelik, di mana anak berkurangnya perasaan cinta kepada orang tuanya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi memang abi saya, bapak saya atau Pak Guru Mokhtar itu sampai beliau wafat tidak ada satupun secara kertas berharga atau sertifikat atau surat kendaraan atau berupa deposito, tidak ada yang diwariskan kepada kami 20 bersaudara. Dan memang beliau telah memberikan satu warisan berupa keteladanan dan juga pesan-pesan kebaikan ya, atau wejangan-wejangan kepada putra-putri beliau melalui juga tulisan. Selain setiap hari disampaikan ketika pada sholat malam, sholat duha, beliau juga menulis itu, setiap malam menuliskan, mulai tulisan kecil-kecil kemudian dikumpulkan, diberikan kepada putra-putri beliau. Dan alhamdulillah ternyata warisan itu yang lebih berharga. Kalau seandainya dulu diwariskan berupa materi, tentu sudah habis, dan itu memberikan peluang untuk kami tidak rukun antara saudara yang lain. Jadi yang saya ingat itu begini, ketika beberapa waktu sebelum beliau sinareh, putra-putri beliau itu sampaikan tentang semua aset yang nampak ini, baik berupa bangunan maupun berupa tanah, itu memang milik beliau sendiri, milik pribadi, tapi dia berpesan bahwa ini tidak ada yang saya wariskan. Ini adalah milik umat, milik kebersamaan. Nah, Bapak Guru menyampaikan hal itu bukan karena beliau itu tega kepada anak-anak beliau untuk dibiarkan terlantar tanda kutip, tidak. Justru ada pesan yang mendalam di situ bahwa aku loh orang yang paling cinta kepada anak saya. Kenapa? Satu, kalau seandainya dikasih warisan berupa harta dan materi, peluang tidak rukun antara satu saudara dengan saudara yang lain itu pasti terbuka. Yang kedua, biar ketauhidan kita itu tetap utuh kepada Allah. Sudah banyak contoh bagaimana orang-orang dikasih warisan yang berlimpah itu juga toh habis gitu. Sehingga kalau seandainya saya dikasih warisan materi terus kemudian saya mampu mengembangkan itu, seolah-olah saya hidup sejahtera ini karena warisan, sehingga ketauhidan itu berkurang. Yang ketiga, kami hidup di lingkungan pesantren, guys. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan itu menjadi sorotan dan contoh. Kalau seandainya kami hidup mewah dari sebuah warisan harta dari ayah, dari Pak Guru, apa yang akan dicontoh oleh santri? Kami mengajak hidup sederhana, hidup untuk kebersamaan, sedangkan kami hidup mewah gitu. Jadi itu bertolak belakang dengan teladan dan ajaran kalau seandainya kami diwarisi harta kekayaan. Yang terakhir, memang ada satu warisan yang tidak tertulis tapi itu mendalam, mengukir di hati kami para putra putri Pak Guru, itu tuku sapi katutan tali, tapi kalau tuku tali gak mungkin katutan sapi. Kalau bahasa Indonesianya, kalau seandainya kita beli talinya pasti kita akan dapat sapi, tapi kalau beli sapi tidak mungkin dapat tali. Sebuah analogi bahasa untuk memberikan pesan bahwa kalau seandainya sambian itu memikirkan dunia, akhirat pasti tertinggal. Sama kayak beli tali tadi, sapinya tertinggal. Tapi kalau beli sapi pasti dapat tali. Kalau sama memikirkan akhirat pasti cukup ya Allah. Dan itu terwujud, terbukti sampai hari ini.
Begitu kira-kira. Terkait tadi kan beliau Gus Arbi menyampaikan bahwasanya kalau warisan, kalau beliau Bapak Guru Muhammad Tulus memberi warisan sebuah ilmu ataupun pesantren, Ya. tidak warisan materi gitu. Nah, fenomena yang terjadi saat ini kan jarang sekali ditemukan hal-hal seperti ini di keluarga-keluarga lain gitu, Gus. Ya. Nah, dimana ketika warisan dibagikan ke anaknya itu akan menjadi pertengkaran yang seperti yang Gus Arbi sampaikan tadi. Bahkan sebelum warisan diberikan atau dibagikan saja sudah ngarep-ngarep, iya, sudah konflik dan ngarep-ngarep warisan gitu. Nah, Benar itu. bagaimana pandangan Gus Arbi terhadap problematika ini gitu? Ini dikarenakan apa gitu? Atau hal apa yang mendasari kasus-kasus ini itu sering terjadi? Karena kan ini bukan sesuatu kasus yang baru gitu, Nah, udah iya. sejak dulu gitu. Oke, benar itu apa yang tadi disampaikan itu, bahwa sudah sebuah fakta yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kalau dalam istilah peribahasa Jawa itu ada ulo marani gebuk gitu loh. Kalau kita berebut harta itu ibarat mendatangi sebuah kecelakaan begitu. Itu sudah pasti itu. Oke. Artinya kebalikan dari itu adalah fakta yang sebenarnya harus dihindari justru oleh kebanyakan justru didatangi malah petakannya itu ya. Iya, dijadikan sebagai ikon bahwa kesejahteraan seorang orang tua itu mampu mewariskan anaknya ini nyata. Sampai lupa kepada dirinya sendiri mau pulang ke akhirat. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita menyatakan percaya akhirat itu sebenarnya sulit kalau kita berurusan dengan harta. Bukan ini masalah tidak bekerja, tetap kita bekerja, kita semuanya bekerja. Makanya kalau di dalam pujian Yayu Ake Ilahilah itu kan ada satu penggalan kalimat bahwa cinta harta itu jelek-jeleknya sebuah perkara. Oke. Nah, kembali ke tadi tentang warisan tadi ya, warisan untuk anakku. Di salah satu ayat surat Luqman itu ada percakapan baik, ada percakapan indah seorang bapak kepada anaknya, pesan-pesan kebaikan yang diberikan oleh Luqman kepada putra-putrinya. Nah, kebaikan itu yang disampaikan adalah sebuah warisan-warisan yang sampai hari ini justru bisa dijadikan keteladanan untuk orang tua kepada anaknya. Dan saya baca itu tidak ada satupun yang diwariskan untuk mewariskan pesan-pesan itu, bekerjalah sebanyak mungkin, carilah, tidak ada. Semua itu berkaitan dengan ketauhidan, tentang keyakinan kepada akhirat, begitu. Nah, izin Gus Arbi, terkait hal semacam itu tentang kepericayaan manusia terhadap warisan yang diberikan orang tua kepada anak. Nah, apakah menurut Gus Arbi itu sesuatu yang normal dan akhirnya kita biarkan aja lah, udah biasa terjadi kayak layaknya arus sungai, atau itu tuh perlu sebuah penanganan khusus gitu Gus untuk menangani atau menghadapi hal-hal tersebut agar tidak terjadi lagi? Kalau dari pribadi Gus Arbi bagaimana? Ya, jadi dari pertanyaan sampean tadi, kita harus membuat paradigma baru, membuat arus sendiri. Memang anti mainstream gitu loh. Gimana anak-anak nanti dibiarkan dalam keadaan fakir gitu kan? Kita kok nggak mewarisi apa-apa. Ini yang harus ditambah penjabaran tafsirannya itu. Fakir tidak selalu fakir tentang harta, tapi yang paling bahaya itu adalah fakir tentang ilmu, tentang pengetahuan. Makanya manusia itu sudah naluri, guys. Jadi kalau dalam bahasanya itu kan manusia itu adalah hewan yang berakal gitu ya. Artinya meski tanpa dikasih pendidikan, tanpa diajari sesuatu, ketika dia lapar nalurinya pasti kepingin makan. Dia kepingin suatu cari kenyamanan, itu sudah pasti. Itu sudah naluri. Artinya kita meski tanpa memberikan bekal yang banyak tentang hal itu sudah nanti akan dengan sendirinya. Apalagi semua komunitas dan lingkungan arahnya ke sana. Yang belum ada dan jarang itu adalah apa yang disampaikan Pak Guru tadi, apa yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Warisan yang paling berkah itu adalah ilmu gitu. Nah, bagaimana menumbuhkan
keyakinan itu bahwasanya warisan yang paling penting itu sebenarnya ilmu. Karena kan banyak orang ini kan khususnya orang tua itu kan ketika melihat anaknya gimana gitu kan kasihan dengan alasan saya kasihan dengan anak, akhirnya memberikan warisan sebanyak mungkin, bahwa sehingga kan sampai biasanya kan ketika anak itu terlena karena warisan kan justru itu biasanya malah justru menjatuhkan anak itu, gimana menumbuhkan kepercayaan bahwasanya ilmu itu penting gitu untuk anak, nggak hanya sebatas harta materi saja. Ya, ilmu tadi itu juga kita berbicara ilmu apa? Ada tiga ilmu yang menjawab dari apa yang sampean tanyakan tadi. Apa sih sebenarnya untuk memberikan satu pemahaman dan kesadaran apa yang harus diwariskan dan apa yang harus dihindari, dan ilmu apa yang juga harus diwariskan. Ada tiga ilmu dasar, ilmu yang paling dicari, yang harus dimiliki seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam. Nah, yang pertama adalah kita mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, karena kewajiban pertama manusia adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kedamaian dalam satu saudara kekerabatan, yakni kekerabatan manusia. Dengan cara apa? Kita harus kenal satu musuh bersama, yakni setan, mengetahui musuh gaib setan. Semua manusia saudara, kita ini satu darah. Darah apa? Darah manusia. Itu yang harus kita camkan, dan itu yang kemudian nanti akan memberikan satu nilai-nilai kebaikan kepada diri dan keluarga. Yang ketiga adalah menanam hidup berkelanjutan dunia akhirat. Dunia ini hanya sementara, karena kita akan melanjutkan satu perjalanan yang lebih abadi di akhirat. Nah, ini yang kemudian jadi cikal bakal warisan apa tadi. Bicara warisan tadi ya itu, kalau nanti belum tertanam tentang akhirat, ya akhirnya hanya dunia. Apa kaitannya, apa hubungannya, dan apa perbedaan dengan orang ateis kalau sebatas itu? Karena kita beriman, maka kelanjutan hidup ini yang harus tertanam, menanam keyakinan. Makanya di situ istilah menanam itu adalah agar tumbuh dan berkembang. Begitu. Nah, ini biasanya itu adanya pertengkaran warisan itu kan biasanya nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu. Nah, sedangkan khususnya saya diri pribadi melihat anak-anak muda sekarang, seperti banyak lah kan, ketika ketemu orang di kampus, ketika kenal sana sini dan sebagainya, itu anak itu sekarang kebanyakan anak itu menganggap orang tua itu sebagai ATM berjalan gitu. Jadi hanya sebatas komunikasinya kebutuhan secara materi saja gitu. Nah, apakah itu juga menjadi penyebab akhirnya ketika nanti besar yang diharap-harapkan itu adalah warisan dan warisan seperti itu? Jadi tidak sedikit ketika orang tuanya masih hidup itu dia tunggu matinya. Naudzubillah min dzalik. Kapan orang tua aku ini mati, terus kemudian saya bisa membagi warisannya. Nah, kalau sudah nggak ada sebagai pemicu untuk diperebutkan, mau apa kan gitu ya, kalau seandainya nggak ada bahan bakunya, apa yang mau dibakar gitu kan. Artinya kalau seandainya kita nggak ada apapun yang diwariskan selain ilmu, maka tidak ada faktor perpecahan. Kalau ilmu diperebutkan, alhamdulillah, justru itu lebih baik. Itu yang diharapkan orang tua, bagaimana agar ilmu itu segera dimiliki bersama. Dan ketika ilmu itu diwariskan, pengetahuan kebaikan diwariskan, itu tidak hanya kepada anak, justru juga untuk kepada semuanya. Semakin banyak orang yang memperebutkan, dan itu semakin bagus. Dan yang menjadi dasar saya juga itu adalah ketika manusia itu mati, semua terputus amal kecuali tiga hal. Pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang manfaat, ya, kemudian adalah anak soleh. Dan ketiganya ini yang saya rebut, yang saya jadikan motivasi untuk pasti harus saya miliki ini. Kenapa? Karena mati itu pasti. Kalau saya tidak memiliki ketiganya ini, saya rugi. Berbicara tentang ATM tadi, jadi agar saya ini tidak dimanfaatkannya sebagai ATM berjalan, maka karena saya sendiri juga butuh itu, maka saya harus memiliki 3 ATM ini. ATM apa? 1 ATM sedekah jariah, yang kedua ilmu manfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh. Biar hidup saya mulai bayi sampai saya mati tidak rugi. Maka ketika saya mati, saya itu punya 3 ATM. ATM ini bahasanya itu kan ketika saya butuh itu bisa mengalir. Ketika saya sudah mati, maka saya itu memiliki sumber kekayaan, sumber kebutuhan yang bisa saya andalkan. 1 amal jariah, yang kedua adalah ilmu manfaat, dan
ketiga ini adalah anak soleh. Nah, dua hal ini subjek yang saya incar, karena ketika saya hidup ya ini yang bisa saya lakukan. Nah, ketika saya sudah mati, ini tidak bisa berkembang, tapi dua ini bisa. Maksudnya begini, kalau seandainya ilmu manfaat atau tulisan-tulisan yang saya tulis itu bermanfaat untuk anak dan juga untuk halayak umum, maka setiap kali bermanfaat dan diamalkan, semakin deras apa yang sudah saya tinggalkan. Tentang anak soleh, kalau saya tidak meninggalkan, mewariskan ilmu, peluang untuk memiliki anak soleh itu kecil kalau seandainya warisan itu berupa materi gitu. Tiga hal inilah sebagai dasar saya untuk menuliskan hashtag itu, karena sebanyak apapun amal saya, ketika nanti saya wafat itu pasti ada penyesalan, berharap ada tingkatan yang lebih tinggi yang saya ingin capai. Wong sudah baik saja itu loh, menyesal apa lagi tidak. Maka satu jawaban pasti, menulis itu adalah sebuah solusi. Warisan untuk anakku, warisan yang tertuliskan, yang menjadi warisan untuk kebaikan bersama gitu. Jadi saya mengutip dari apa yang beliau Gus Arbi sampaikan, berarti bahwasanya anak sama orang tua itu harus sering-sering melakukan komunikasi begitu Gus. Jadi nggak hanya komunikasinya, nggak hanya ya minta uang Bu, minta uang, tapi harus ada komunikasi yang lebih deep talk lah, ibarat kata lebih mendalam lagi tentang paradigma, tentang pola pikir. Itu harus terjadi berarti Gus nih. Mutlak, mutlak itu tidak bisa tidak. Ada komunikasi yang terjalin, dan komunikasi yang terbaik itu dimulai dari ketika ajaan kita untuk bersama-sama mendatangi panggilan Allah. Ketika kita sholat, kita ngobrol saat di rumah, topik bahasannya itu memang sudah harus kita arahkan. Soalnya prosentasi waktu kalau kita tidak memperbanyak diskusi itu, maka diskusinya itu dengan komunitas yang tidak baik, dengan handphone yang masuk informasinya ya informasi handphone itu. Terjalinnya komunikasi ini membangun satu ikatan perasaan yang sama bahwa oh aku nanti itu yang saya terima, yang dapat diwariskan kepada saya itu ini begitu. Ya, ketika saya sudah wafat, maka anak-anak itu juga harus tahu ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya dapatkan. Nah, kalau saya boleh tahu, Gus Arbi sendiri ini kan sudah memiliki anak juga. Jadi bagaimana cara kalau dari Gus Arbi itu cara menjalin komunikasi sebagai ayah ke anak beliau Gus Arbi, juga sebagai anak kepada orang tua beliau Gus Arbi, itu cara menjalin komunikasi agar mendapatkan hasil yang mendapatkan hasil yang kita inginkan itu seperti apa? Ya, pertama komunikasi keteladanan, itu yang pertama. Yang kedua, kita memanfaatkan semesta ini sebagai ayat Allah. Makanya di surat Ali Imran jelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi ada angin yang datang kemudian kita merasa sejuk, ada lampu mati, matahari teduh, semua itu ayat. Jadi Allah itu akan komunikasi kepada hambanya melalui apa? Melalui semesta ini, melalui orang bersuara, ada orang yang mengomong ke kita, menyampaikan pesan, itu adalah ayat-ayat Allah sebagai bentuk komunikasi kepada Allah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, komunikasi apa, seperti apa? Pertama, keteladanan. Yang kedua, memanfaatkan ayat-ayat semesta ini. Contoh, ketika kemarin lampu mati, semuanya nih, di satu ya di komplek ini, di rumah saya lampu mati. Anak-anak saya kemudian terus bingung, kan masih kecil, ada yang menjerit nangis ketakutan. Saya dudukkan, kemudian saya sampaikan pelan-pelan. Gimana, kenapa kok menjerit, kenapa nangis, takut, gelap begini? Nah, itulah mulai kita masukkan tentang nilai-nilai tentang keakhiratan. Gini, nah nanti kalau seandainya kita dikubur, kalau tidak punya amal kebaikan, dipanggil Allah jamaah nggak mau puasa, kita akan gelap seperti ini. Tidak lama kemudian lampu nyala. Nah, ini ketika seandainya kita melakukan kebaikan, dipanggil Allah jamaah mau. Kalau ada temannya nggak sanggup ketika sekolah sama mau berbagi, di situ ada Mbak Trinil, Mbak Cynthia yang nggak bisa kemana-mana, itu saman kasih. Itulah bagian nanti menjadi kebaikan. Itu yang kemudian melekat. Makanya setiap lampu mati terus kemudian yang muncul adalah ingat kuburan ya gitu.
komunikasi seperti itu yang lebih bagus dan memang lebih mengena. Ada juga ketika pas rumah saya bocor, rumah bocor itu bingung mencari wadah untuk biarkan. Saman kan tadi bocoran situ, iya Bi. Terus kemarin kemana? Saya pindah ke sini. Kenapa? Biar nggak kebocoran. Nah, itu juga ayat Allah loh. Saya sampaikan kepada anak saya. Ayat gimana? Kalau seandainya nama nanti di kuburan, coba kalau di kuburan bocor gitu pindah kemana? Itu yang benar-benar menancap di hati. Itu komunikasi-komunikasi seperti itu yang harus kita cerdas menangkapnya. Makanya di surat Al-Imran tadi adalah liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Ada suara apapun atau apapun yang kita rasakan, kita dengar, itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi Allah itu memberikan satu komunikasi-komunikasi, pesan-pesan yang harus kita mampu menangkapnya. Berarti orang tua juga dituntut untuk bisa menjadi public figure dari anak tersebut nih. Nah, karena kan seperti yang kita tahu itu kan banyak orang tua itu kan yang beliau besar sampaikan tadi kan ada 3 itu kan, amal jariyah, terus ilmu manfaat ya, ilmu manfaat sama anak soleh. Nah, orang tua itu sekarang banyak juga mungkin di luar sana itu mengandalkan yang penting anakku soleh gitu, nanti biar nanti ketika aku di kuburan doanya tetap ngalir gitu. Nah, bagaimana menurut Gus Arbi tanggapan tentang hal-hal semacam itu? Jadi harus ada keterikatan kesamaan. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika bapak beliau tidak soleh tidak bisa nyambung, apalagi setelah mati. Bahkan saat masih hidup aja nggak bisa gitu. Begitu juga kita tidak bisa ngajak anak kita soleh sedangkan kita sendiri tidak memberi keteladanan. Contoh real saja, kita menyuruh anak kita ngaji, sholat, sedangkan kita main handphone. Itu kan kontradiktif sekali. Anak lebih mudah untuk meniru apa yang dilihat dari apa yang didengarkan gitu. Makanya keteladanan itu penting, dan ini sekaligus pesan kepada calon-calon kemanten baru atau mungkin yang mau menikah di depan saya ini ya. Jadi begini, dimana ketika Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj dia tunjukkan ada seorang laki-laki yang membawa beban kayu yang sangat berat. Tapi laki-laki itu dengan keberatan yang dialami justru mau nambah lagi beban tersebut. Sampai nambah lagi 3 kali. Terus Nabi Muhammad tanya, itu kenapa itu? Ya, itulah gambaran ketika orang laki-laki di dunia, dia belum mampu membawa dirinya menuju kebaikan kepada Allah, tapi dia sok-sokan menikah dengan tambah beban istri. Kemudian sudah begitu tambah beban lagi anak. Semakin berat bebannya, karena tidak hanya sekedar mencukupi maisha, yang berat itu adalah memberikan keteladanan sesuai dengan garis-garis ketuhanan yang diberikan kepada kita. Berarti kalau orang tua hanya bisa menuntut anaknya itu untuk soleh tapi orang tuanya nggak soleh, ketika orang tuanya wafat jadi doa anak soleh ngotot apapun nggak akan nyambung gitu berarti kan? Itu yang masih pertanyaan. Artinya pertanyaan kita tidak tahu seperti apa orang tua nantinya itu, apakah dia ada pertobatan atau kebaikan atau dia belum ada perubahan sampai dia wafat. Artinya kalau seandainya orang tua itu tidak soleh, maka sesoleh apapun anaknya mendoakan ya tidak nyambung. Sesuai dengan satu tadi, bagaimana Nabi Ibrahim ketika bapak beliau masih belum seide, seiman ya tidak bisa begitu. Kembali terkait tentang hashtag yang Gus Arbi gunakan biasanya itu hashtag unik tersebut menurut saya. Itu kan tentang warisan tanah guna. Apakah putra-putri Gus Arbi sendiri tahu bahwasanya suatu saat nanti saya nggak akan mewarisi apa-apa gitu, dimana orang-orang umum biasanya orang-orang di luar sana mewarisi harta maupun materi kepada anak gitu. Nanti kan pasti ketika besar kan tumbuh pikiran, loh itu kok dapat, saya kan nggak dapat gitu. Saya dimudahkan dengan komunitas gitu loh. Saya berada di komunitas yang satu bahasa ya dengan saya, karena semua saudara-saudara saya, putra-putri Pak Guru Motor itu juga memiliki visi yang sama, meski tidak dengan hashtag tersebut. Artinya visinya itu sama, tidak mewariskan apa-apa kepada anak. Sehingga ya saya berharap dan juga itu menjadi impian mulai sekarang sudah memahami itu, sehingga ketika dewasa maupun ketika saya sudah wafat ya tidak ada yang perlu ditagih, bahkan sudah saya berikan sebelum saya wafat kan gitu. Dalam bentuk tulisan-tulisan. Dalam bentuk tulisan. Nah, kenapa saya tulis? Karena Allah juga sudah mengajarkan kita untuk menulis.
menulis. Manusia itu pelupa, baik kita yang menyampaikan atau yang menerima pesan itu pelupa, karena memori kita sangat terbatas. Ya, di surat Al-Baqarah 282 itu Allah memerintahkan nulis. Jadi ketika kamu sedang jual beli atau hutang piutang, maka kamu tulis. Kenapa? Untuk suatu ketika biar kamu tidak lupa gitu. Jadi saya tadi sempat membacanya di sini begini. Baik orang-orang yang beriman, apabila kamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya gitu. Untuk mengantisipasi kita lupa. Begitu juga saya memberikan pesan warisan kebaikan begini-begini banyak, mungkin saat itu paham dan mengerti, tapi mungkin dan jangka waktu yang belum lama sekalipun itu bisa lupa, makanya perlu dituliskan. Izin bertanya juga ini, ketika beliau Gus Arbi menyampaikan tentang pola pikir beliau Gus Arbi, terus visi misi hidup tentang keluarga Bapak Guru Muhammad Muhtar kepada anak khususnya, pernah nggak Gus terbesit, atau anak itu kan kadang spontan kan, kalau nggak cocok dengan hati, kok gitu Bi, kok gitu, apakah pernah ada seperti itu? Dan ketika pernah, Gus Arbi dalam menyikapi hal seperti itu agar anak tetap bisa dengan ikhlas menerima apa yang Gus Arbi ajarkan tuh gimana? Maksudnya kok gitu, tentang kok saya diwarisi begini gitu? Bukan, terkait kok secara kompleks, secara luas itu, dalam hal apa, misal diajak untuk ini, diajak untuk itu gitu. Kadang kan kalau saya pribadi jujur kan, kadang kalau diajak Abi gitu kan, misal nggak cocok dengan hati kan, mempertanyakan gitu kan. Nah, apakah beliau Gus Arbi kepada anak juga pernah ada gitu dari putra-putri Gus Arbi mempertanyakan kenapa kok gini, kenapa kok begitu gitu? Apakah pernah? Ya, itu pasti nantinya, karena anak saya juga belum dewasa. Artinya saat ini ya mengikuti teladan dan apa yang diarahkan. Belum cukup usia dewasa untuk mempertanyakan apa yang belum sesuai gitu. Karena yang pertama masih kelas 2 SMP atau MTS, mesti tetap ada itu. Saya mampu melihat penolakan tanda kutip ketidaksepahaman itu dari apa? Dari beratnya ketika menjalankan perintah atau melakukan teladan yang sudah diberikan. Jadi nggak secara langsung ngomong gitu? Nggak secara langsung ya. Kami harus mampu membaca bahasa tubuh itu. Makanya ketika anak saya yang masih kecil diajak puasa berat, itu kan sebenarnya penolakan cara bahasa, tapi kan tidak diungkapkan. Itu yang kemudian kami harus memberikan pemahaman melalui dengan pengertian, contoh-contoh apa sih, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, seperti itu ya. Dari beliau Gus Arbi sendiri ada nggak pesan untuk pemirsa Pose dimanapun berada, pemirsa yang berstatus sebagai anak maupun orang tua gitu, dalam menyikapi tentang warisan untuk anakku itu tadi, lebih mendalamnya lagi gitu? Saya menarik kepada kembali pada pertama kali saya sampaikan di awal tadi, bahwa perpisahan itu menyakitkan, maka carilah satu keindahan, yakni kebersamaan. Bagaimana kebersamaan itu bisa terwujud dan bisa tercapai di kita itu tentu tidak di sini. Sehebat apapun kita, sekaya apapun, secerdas apapun kita, ya, dalam membina satu hubungan agar satu kita terus bersama, tidak mungkin. Satu, kita akan terpisahkan oleh tua, kita akan terpisahkan oleh tugas dan kegiatan masing-masing, dan kita akan dipisahkan oleh mati. Itu sudah sunatullah, kita nggak mungkin bisa terlepas dari itu. Tapi ingat, ada satu hal, kesempatan kita untuk, kalau bahasnya reinkarnasi, tapi kita tidak memakai istilah itu, bahwa ada satu kehidupan lain, ada satu kesempatan di mana kita bisa kumpul selamanya, lebih abadi, lebih indah, dan terjamin kebahagiaannya, yakni di akhirat. Itu yang kita raih. Jadi sekarang kita memimpikan sebuah kebahagiaan kumpul bersama melalui apa? Kecukupan materi, harta, benda, pekerjaan, toh tidak menjamin apapun. Itu yang menjamin di akhirat. Di dunia apakah nggak ada kesempatan? Ada kesempatan kebersamaan. Melalui apa? Melalui ini, fastabiqul khairat di dunia, berlomba-lomba kebaikan. Jadi kenapa kami bisa rukun antar 20 bersaudara itu? Kami disatukan dalam satu masalah yang sama, satu tujuan yang sama. Contoh, kalau seandainya di dapur asrama ini berasnya habis,
kemudian lapor dari tim konsumsi, ini berasnya habis. Kemudian para gus-gus itu ya saling menguatkan, saling mendukung. Saman punya berapa, tumbuh sense of belongingnya, rasa Ya. memilikinya gitu. Jadi apa yang dihasilkan Allah melalui kita bekerja itu bukan milik kita, milik kebersamaan. Kita hanya dipilih Allah untuk dipercaya untuk membagi rezekinya, hanya sebagai amil saja. Makanya Allah akan menilai di sini mana amil-amil yang benar-benar amanah ini gitu. Kita nggak punya apapun. Jadi kaya dan miskin itu bukan soal kita malas dan tidak, itu semuanya hasil. Kalau kita mengatakan bahwa si A si B itu pemalas, salah, dia miskin itu padahal dia itu bekerja totalitas, mati-matian dia, tapi kok cuma begitu aja, karena memang hasil itu Allah yang mengandalkan. Apa itu kaitannya adalah satu, memberikan satu dampak positif kepada para santri dengan keteladanan para gus-gus ini. Kami tidak memiliki apa-apa, rezeki yang ada pada saya ini adalah milik bersama, sehingga ketika ada listrik waktunya bayar, beras waktunya beli, itu ya ini saya punya segini, tidak ada kok ini hakku, milikku, nggak ada. Itu yang kemudian kami mampu kuat dan rukun. Itu yang terus harus disampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu, pada Pak Guru itu, biar ini loh sebenarnya hubungan keluarga yang harmonis itu begitu. Menarik nih Gus menurut saya. Tadi Gus Arbi menyampaikan bahwasanya di saudara-saudara Gus Arbi ya 20 bersaudara itu kan, ketika kerja dan hasil dari kerja ini kan hasil kerja pribadi, dan itu menghilangkan rasa memiliki, bahwasanya ini punya saya. Nah itu pasti kan ada satu pesan yang ditanamkan ke Gus Arbi beserta saudara dari orang tua Gus Arbi. Nah itu pesan yang sangat mendalam, dan akhirnya Gus Arbi dan saudara-saudara mau merealisasikan di kehidupan sehari-hari itu apa Gus? Sampai benar-benar mengena gitu. Nah ini yang penjelasan ini memang sebenarnya ada satu materi podcast khususnya, tapi setidaknya satu sekilasnya itu adalah mati itu pasti, dan ketika kita wafat meninggal itu, atau sebelum kita dikuburkan, siapa yang merawat kita? Pasti orang terdekat. Kita tidak memiliki apapun ya, yang kita miliki adalah cinta, dan cinta itu dibuktikan dengan bagaimana kita membuktikan itu kepada kekerabatan itu. Itu yang kemudian kami satu bahasa, satu tekad yang sama untuk tidak merasa memiliki sesuatu. Ya kembali kepada tadi keteladanan itulah, guys. Jadi memang Pak Guru memberikan keteladanan seperti itu, kami bersaudara juga begitu. Karena memang dulu saat Pak Guru masih sugeng pun selalu ditanamkan itu. Kita diajak untuk mendahulukan kepentingan lain, ya, kepentingan daripada kepentingan pribadi. Sebagai tanda keimanan kita, tidak disebut orang yang beriman jika kita mencintai diri kita sendiri tidak seperti mencintai orang lain. Itu prakteknya seperti itu. Berarti Gus Arbi beserta saudara itu mau benar-benar mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh orang tua Gus Arbi dan saudara itu karena teladan dari orang tua tersebut. Nah dari orang tua Gus Arbi, apakah juga kakeknya Gus Arbi berarti itu apakah juga mengajarkan hal seperti itu kepada Bapak Guru Mukhtar, sehingga Pak Guru Mukhtar juga memberi teladan kepada anak-anaknya seperti itu? Nah justru kalau dari sejarah itu kakek itu kesadaran akan hidup untuk kebersamaan, atau ketika rezeki yang diberikan itu bukan milik pribadi tapi untuk kebersamaan, itu yang memberikan kesadaran atau mengingatkan justru Abi gitu. Bukan kok Abi dari kakek, tidak, justru Abi yang justru ngajak orang tuanya. Karena dulu Pak Guru atau kakek saya itu memang terkenal orang yang kaya di sini, sawahnya banyak, pokoknya kaya raya. Terus kemudian beliau itu bahkan untuk sekolah aja enggak boleh. Enggak apa, sekolah ini lanjutkan warisan harta ini 7 turun nggak bakal habis. Karena logika memang itu hitungannya matematisnya memang masuk akal. Jadi sekolah menghambat nanti. Ya. Kemudian Nabi tidak, Nabi tetap izin untuk mencari ilmu, kemudian tidak diperbolehkan. Nabi tetap berharap untuk mondok sekolah itu. Singkat ceritanya, kamu kalau mau mondok sekolah ya wes, aku nggak mau membiayai. Dari sanalah muncul satu keyakinan dan satu harapan besar dari Abi, ilmu itu sangat penting yang harus dimiliki oleh semua orang.
karena beliau itu merasakan penderitaan orang yang mondok tidak memiliki biaya, terlantar. Maka saat di pondok itu beliau memiliki satu cita-cita, kalau aku ditakdirkan memiliki pondok, semua kebutuhan santri akan saya cukupi. Alhamdulillah dikasih Allah impian yang nyata saat ini. Dan ketika Pak Guru wafat, impian itu dilanjutkan oleh putra-putri beliau itu. Berarti justru kesadaran itu tercipta dari ayahnya Gus Arbi, Ya, beliau dari Bapak Abi Guru itu. Muhammad Mukhtar itu. Iya. Akhirnya ditelurkan kepada Gus Arbi beserta bersaudara-saudara. Oke. Kami juga ya berharap pada para pemirsa, doakan kami agar apa yang telah diwariskan, sebuah legasi yang sangat mulia ini dari Pak Guru Mukhtar, ketika diwariskan kepada saya juga mampu mewariskan secara utuh kepada anak-anak saya juga, karena warisan ini yang sebenarnya dibutuhkan umat gitu. Dan warisan ini yang justru bernilai mahal. Apa bentuk mahalnya warisan itu tidak bisa habis gitu. Misal ada orang bertanya seperti ini, Gus Arbi bersaudara mau melakukan semua ini, apa untungnya secara duniawi gitu? Ada nggak Gus? Ada kedamaian hati. Oh, justru kedamaian hati didapatkan ketika kita berbagi seperti itu. Itulah. Oh, bisa. Oke, barangkali itu aja Gus. Perbincangan kita kali ini, terima kasih banyak. Sangat menarik dan sangat membuahkan hasil dan manfaat-manfaat. Semoga saya pribadi dan pemirsa Smart TV dimanapun berada bisa mengambil dari perbincangan saya maupun berarti tentang warisan untuk anakku. Jadi warisan untuk anakku itu lebih mendalam kepada tentang ilmu, Gus. Ilmu yang dituliskan. Biasanya Gus Arbi kalau nulis di mana, Gus? Saya di Facebook. Nama Facebooknya? Nama Facebooknya Arbitrator Mukhtar. Gitu loh. Jadi, silakan like. Jadi pemirsa pose barangkali penasaran ingin tahu lebih dalam tentang tulisan-tulisan atau motivasi-motivasi yang Gus Arbi berikan lewat tulisan yang berhashtag warisan untuk anakku, bisa dicek di Facebook aja Gus. Instagram nggak ada? Saya punya Instagram, ya ada juga. Instagram itu what Arbitrator gitu ya. Itu bisa di follow juga, barangkali pengen lebih tahu lebih mendalam. Jadi saya sedikit mengambil kesimpulan dari perbincangan kali ini bahwasanya ilmu itu penting untuk diwariskan ke anak, nggak hanya materi secara duniawi. Nggak salah memang kalau mau mewariskan materi gitu, tapi jangan sampai lupa yang paling penting dari semuanya itu adalah ilmu untuk diwariskan ke anak. Karena harta materi itu bisa habis, tapi ilmu itu akan berlanjut seterusnya gitu. Mungkin ada Gus Arbi terakhir ucapan untuk saya maupun untuk pemirsa sebelum kita akhiri. Saya terima kasih banyak bisa bersilaturahmi kepada para pemirsa TV dimanapun berada. Apa yang tadi kita bahas itu bukan berarti kami itu benar-benar meninggalkan dunia, kami nggak bekerja, kami nggak beraktivitas, tidak. Kami melakukan pekerjaan sebagaimana umumnya, kami berusaha juga, kami punya bisnis, kami banyak hal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi itu semuanya hanya bagian kecil, yang utama adalah kebersamaan nanti di akhirat. Karena memang ya harta itu memang berbahaya, tanda kutip, sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana saat ini orang-orang korupsi itu bukan orang miskin, itu justru malah orang kaya. Makanya kedamaian hati itu bukan banyaknya harta, tapi bagaimana kita dekat dan kenal kepada Allah. Makanya tadi dipertanyakan tadi kan sempat, apa sih itu? 3 hal. Mengenal Allah dulu, kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, dunia ini milik kita, tanda kutip, kedamaian hati akan dapat kita. Orang kaya itu apa sih sebenarnya dicari? Adalah kebahagiaan, ketenangan hati. Dan dijelaskan di surat Ar-Ra'd bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan dekat dan kenal Allah, hati kita akan menjadi tenang. Begitu. Oke, pemirsa Smart TV di mana berada, terima kasih. Kita udah di penghujung pose ya. Pasti sangat menarik, dan terima kasih beliau Gus Arbi sudah mau menemani kami di sesi pose kali ini tentang warisan untuk anakku. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Gus Arbi maupun kepada pemirsa pose dimanapun berada. Saya Safi Birawan Nuraga Mukhtar. Saya akhiri pose kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.